Oke teman-teman, kali ini saya berada di Jalan DI Panjaitan di dekatnya Alaya. Kali ini saya bakal jalan-jalan random lagi, nggak tahu mau kemana aja nih. Yang jelas masih di dalam Samarinda aja. Kenapa saya start dari Alaya? Karena saya titipkan kendaraan di sini. Karena di Alaya ini ada rumahnya keluarga saya. Nah itu aja, kita tunggu angkot dulu guys. Ini sekarang jam 9 kurang 10. Pindah berapa meter guys, ini kebetulan ada ruko yang lagi tutup, warung yang lagi tutup. Jadi saya pindah ke sini aja karena kalau di situ panas banget. Oh, ada angkot sih, tapi dia gak bakal nyetop sih karena ini bukan rutenya soalnya. Oke teman-teman, jadi saya bakal ajak kalian jalan-jalan virtual tapi di dalam kota Samarinda aja. Karena ini saya lagi males keluar kota tapi pengen bikin vlog gitu. Sekarang posisi kita berada di Jalan DI Panjaitan. Dari sini sampai ke Taman Samarinda jaraknya masih sekitar 6 km. Dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menitan tergantung rute yang dilewati dan tergantung situasi dan kondisi di jalanan. Sedikit bicara tentang penamaan jalan di kota Samarinda. Ada sebagian jalan di kota Samarinda yang diganti-ganti gitu. Jadi awalnya jalan apa diganti jadi jalan apa gitu. Termasuk Jalan DI Panjaitan tadi dan Jalan Ahmad Yani yang kita lewatin sekarang ini. Kalau Jalan DI Panjaitan itu dulu namanya Jalan Kesejahteraan dan Jalan Ahmad Yani ini dulu namanya Jalan Pemuda. Nama-nama jalan tersebut diganti ke nama-nama pahlawan, tujuannya biar lebih mengingat jasa para pahlawan gitu. Posisi kita berada di Simpang 4 Remaja. Kalau belok kiri itu arahnya sama kayak ke Jalan Sentosa tadi, tembusannya sama. Dan juga itu tembus ke Kelurahan Pelita dan Kelurahan Sidomulyo. Ujung-ujungnya itu juga tembus ke pusat kota Samarinda. Tidak jauh dari Simpang Remaja tadi, kita tiba di Simpang Gelatik. Nah, kalau belok kanan itu arah ke Unmul dan juga tembus ke Sempaja. Jika tadi Jalan Ahmad Yani 2 itu dulu namanya Jalan Pemuda, di Jalan Ahmad Yani 1 yang tempat kita sekarang ini dulu namanya Jalan Cendrawasih. Pokoknya di sekitar sini lebih ke nama-nama burung gitu, kayak Cendrawasih, Merak, Belibis, Tekukur, Belatuk, Gelatik, Kakatua, serta nama-nama burung lainnya lah di sekitar sini tuh. Nah, kita sampai di sebuah perempatan lagi nih. Kalau lurus dan kiri itu sebenarnya sama aja tembusannya di Jalan Agus Salim arah pusat kota, dan itu juga bisa tembus ke Taman Samarinda aslinya. Tapi ini kita mengarah ke Mall Lembuswana karena mau nurunin penumpang di situ guys. Baru setelahnya kita ngelewatin Pasar Segiri dan Jalan Bayangkara. Nah, sekarang kita sudah tiba di Simpang 4 Mall Lembuswana. Kalau belok kanan itu arah ke Sempaja, lurus arah ke Air Hitam, dan kita belok kiri menuju Pasar Segiri.
Pukul 9.14 akhirnya kita sampai di Taman Samarinda. Waktu tempuhnya dari tempat saya start tadi 20 menit. Dengan catatan kita sempat berhenti beberapa kali ya, namanya juga naik angkot pasti berhenti-berhenti gitu. Jadi waktu tempuhnya lebih lama. Kalau nggak berhenti-berhenti ya 15 menit udah nyampe. Oke, jam 9.15 kita ada di Taman Samarinda. Kita jalan-jalan dulu sini. Nah, itu Jalan Bayangkara ke sana. Itu arah ke Pasar Segiri sama Gor Segiri sama arah ke Sembaja. Nah, itu ada museum Taman Samarinda. Tuh museumnya. Nanti kalau sempat saya ke situ lah. Soalnya saya mau ke tempat lain lagi nih rencananya nggak tahu. Oke, jadi ini pertama kalinya saya sampai Taman Samarinda ini. Kalau lewat sering, tapi kalau sampai nyantai-nyantai ke tamannya ini baru pertama kali sih. Ini baru pertama kalinya. Oke, kita ke tamannya dulu. Seperti ini dia, cukup rindang. Ini kita langsung disambut layar rambu-rambu kayak ini. Tuh, dilarang bersepeda, kawasan tanpa rokok, dilarang berjualan, dilarang berpacaran tuh. Dilarang pacaran guys. Jadi kalau mau kesini putusin dulu pacarnya. Nanti kalau udah nggak kesini baru nyambung lagi pacarannya. Jadi kalau kesini putus dulu, keluar dari sini baru nyambung lagi. Misi bu. Ini dia. Nah, ini kalau malam nyala nih. Kita muter-muter aja dulu sini. Di sini biasa ada orang jogging juga sih. Tuh ada yang berkumpulan. Ini kalau sore ramenya sore biasanya, sore jam 4 jam 5 gitulah. Ada yang bikin konten tuh. Di sana banyak orang duduk-duduk sama banyak petugas kebersihannya lagi nyapu. Kita lihat dari dekat ya ini ya. Oh iya, jadi soal menara sama patung kuda yang di sini, ini kalau saya baca di Google, infonya ini adalah sumbangan dari XL Aksiata itu. Infonya ya kalau dari Google. Dan patung kuda ini juga sempat jadi kontroversi juga dari para netizen pada saat baru-baru dibangun itu tahun 2019. Kenapa bisa jadi kontroversi? Karena gini guys, kan hewan ikoniknya kota Samarinda itu kan kalau nggak burung enggang, pesut, dan ya pokoknya itulah. Tapi entah kenapa yang dibangun malah kuda gitu. Jadi kesannya kayak kurang ikonik. Nah, ini sisi Taman Samarinda yang lain. Kok dari tadi banyak polisi ya? Dari Bayangkara tadi tuh banyak polisi pokoknya. Nah, ini itu arah ke Pasar Pagi Awanglong sama arah ke Rumah Sakit Dirgahayu. Nah, itu tembus Rumah Sakit Dirgahayu. Itu Jalan Milono kalau ke sana. Ini masih bundarannya Taman Samarinda, itu Jalan Awanglong. Dan di situ pokoknya sekitaran sini ada markas TNI. Kalau yang jalan ke sana itu Basuki Rahmat arah ke pusat kota. Terus situ Jalan Bayangkara tadi. Kita lanjut jalan kaki lagi. Target saya ke museum tuh. Seumur-umur saya tinggal di Samarinda dan seumur-umur setelah taman dan museum itu jadi, saya belum pernah ke sini guys. Jadi ke sini sering, cuma lewat-lewat aja gitu. Kalau jalan sampai betul-betul ke tamannya gini bener-bener baru ini. Nah, tuh arah Basuki Rahmat itu Hotel Green Sawit. Terus ke sana itu arah ke Rumah Sakit Haji Darjat juga. Pokoknya arah ke pusat kota lah ke situ. Sama bisa tembus ke Pasar Pagi juga. Tapi lebih enak lewat situ sih, Awanglong.
kalau mau ke pasar pagi, karena kalau ke situ, ke pasar pagi lewat situ mutar lagi. Oke, kita akan nyebrang. Nah ini musola. Kita bakal ke situ tuh. Nah ini, bentar. Nah ini museumnya. Masuk apa enggak ya? Pengen masuk sih. Cuma buka Selasa sampai Minggu pukul 8.30 sampai 15.00. Oh berarti buka nih. Kita lihat dulu. Museum seperti open. Kita lihat dulu yang ini. Kita baca dulu. Nah ini Amina Syukur. Ini dijadikan salah satu nama jalan di Kota Samarinda. Yang di dekat hotel apa tuh namanya? Hotel nanti aja lah. Dan ini Abdul Muiz Hasan. Kalian pause saja kalau mau baca. Seperti ini view sekitaran Taman Samarinda kalau diambil di depan museum. Masuk lewat situ. Terus rekam lagi kalau pas di dalam aja. Sekarang kita sudah berada di dalam Museum Kota Samarinda. Seperti ini dia bagian dalamnya. Oh ya, tadi itu saya masuk langsung diarahkan sama petugasnya untuk mengisi semacam buku tamu gitu. Jadi disuruh isi nama, tanda tangan, dan ya begitulah pokoknya. Ini masuk tidak ada dipungut biaya dan lain-lain gitu. Dan ini udah izin sama petugasnya buat ngerekam bagian dalam dan alhamdulillah dibolehkan. Tapi rekaman saya di sini nggak begitu banyak guys. Intinya kalau pengen ngelihat lebih detail bagian dalamnya, silahkan datang aja sendiri. Pokoknya buka setiap Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Masuk sini tidak dikenakan biaya alias gratis. Nah ini mohon maaf kalau bagian sini kurang jelas ya teman-teman. Di bawah ini merupakan foto Wali Kota Samarinda ke-8 dan ke-9. Yang di sebelah kiri itu ada almarhum Bapak Ahmad Amins yang menjabat dari tahun 2000 sampai 2010. Dan di kanan itu ada Bapak Syahari Jaang yang menjabat dari tahun 2010 hingga 2021. Untuk almarhum Bapak Ahmad Amins, namanya dijadikan sebagai pengganti nama Jembatan Mahkota 2. Yaitu jembatan yang menghubungkan antara Sambutan dengan Palaran. Nah ini wali kota Samarinda dari masa ke masa. Ya kayaknya saya nggak bakal ngerekam satu-satu gitu sih. Pokoknya kalau kalian mau datang aja gitu. Nah ini wali kota Samarinda sekarang, Bapak Andi Harun, 2021 sampai 2024.
Oh, ini denah itu Taman Samarinda. Sebelum jadi Taman Samarinda. Jadi sebelum taman dan museum ini ada, denah jalan itu kayak gini. Nah, ini dari arah Awanglong. Nah, terus saya dari arah itu tuh. Itu dari arah Bayangkara. Ya bener, di situ dulu ada lapangan gede. Terus ini bangunan SMP sama SMA Negeri 1 yang dulu bangunan itu sebetulnya bangunan bekas Belanda, tapi dibongkar bangunannya. Nah, kayaknya itu aja. Oke, kita keluar lagi sekarang. Nggak tahu saya mau kemana. Ini sekarang masih jam 9.37, masih jam setengah 10. Bentar banget ya saya keliling tadi. Dari taman sampai sini bentar banget. Oke, jadi ke museum ini gratis ya. Tadi saya nggak ada dipungut biaya. Dan memang boleh ngerekam kok. Itu apa ya? Entah itu apa. Dinas Pariwisata. Udah, saya nggak tahu mau kemana lagi habis ini. Pas banget saya lagi bingung, tiba-tiba di chat sama teman saya, Bang Farid. Dia ngajakin ke terminal gitu. Nah, jadi akhirnya saya putuskan untuk pergi ke terminal Sungai Kunjang aja. Karena tema video ini adalah muter-muter keliling Samarinda, maka perjalanan dari sini ke terminal bakal saya rekam. Untuk ke Sungai Kunjang dari sini cari angkot yang warna hijau. Yang angkotnya belum lewat sih. Oh ya, dari sini ke terminal Sungai Kunjang itu jaraknya sekitar hampir 7 km. Rute angkot yang saya lewati nanti bakal muter-muter sampai Rumah Sakit Dirgahayu, dan pokoknya muter-muter lah. Tonton aja terus videonya sampai saya ke terminal nanti. Jadi teman-teman bisa ya hitung-hitung bisa ngeliat kondisi jalan-jalan di kota Samarinda gitu. Setelah ini kalian nikmatin aja videonya, ikutin aja saya jalan-jalan kemana-mana. Dan setelah ini kayaknya saya nggak bakal banyak ngomong deh. Saya jelasin lewat teks aja. Kok banyak polisi ya? Posisi saya masih di sekitar markas TNI. Nah, ini posisi di Simpang 4. Kalau ke sana itu arah ke Rumah Sakit Dirgahayu. Kalau kiri itu Pasar Pagi. Ntar kita nunggu angkot dulu guys. Sisi udah di dekat Pasar Pagi. Nah, itu Bangkal Tintara. Kalau kanan itu arah ke Dirgahayu, tapi nggak boleh belok kanan ya kalau kendaraan. Lurus itu arah ke Tepian Mahakam. Sungai Kunjang bisa kah? Kenapa cuma banyak polisi? Nggak tahu. Ini angkotnya lurus dulu ke arah Pasar Pagi. Nanti setelahnya baru belok ke arah Masjid Raya. Dan dari sekitaran Masjid Raya itu kita belok kanan untuk menuju ke Sungai Kunjang. Ini angkot ke daerah Bukuan sama di seberang. Bukuan tuh di arah ke Handil.
Setelah ini kita sampai di pertigaan Jalan Gajah Mada. Nah, kita harusnya belok kanan nih, cuma karena nggak bisa belok kanan langsung, kita belok kiri dulu. Dan kita bakal putar balik gak jauh dari pertigaan inilah pokoknya. Oh ya, dan di sini ada kayak pasar buah gitu, tuh yang saya rekam. Dan ini lokasinya nggak jauh dari kawasan pelabuhan ya. Nah, ada macam-macam pelabuhan nih. Kalau ke arah sana tuh, itu arah pelabuhan lama. Ada kapal tujuan Parepare kalau nggak salah. Dan di sini juga ada pelabuhan Kolotok yang kalau nggak salah itu tujuan ke Samarinda seberang, dan juga ada kayak pelabuhan kapal wisata gitu ya di sekitar sini juga lah. Banyak orang jual lay, itu namanya buah lay. Dia sekilas kayak durian tapi bentuknya lebih kecil, ukurannya lebih kecil. Masih nggak jauh dari pelabuhan Klotok tadi dan masih di bawahnya JPO tadi, ini ada dermaga Mahakamilir. Di sini kayaknya cuma kapal wisata gitu. Beda sama dermaga Mahakamulu yang di seberang terminal Sungai Kunjang yang ada kapal-kapal tujuan Kutai Barat sama Mahakamulu. Dermaga Mahakamilir. Tepat di sebelahnya dermaga Mahakamilir ini ada terminal angkot. Nah, itu ada angkot yang warna oranye merah. Itu adalah angkot dengan kode G. Tujuannya yaitu ke Samarinda seberang, daerah Harapan Baru. Asal-usul kota ini diberi nama Samarinda yaitu berasal dari kata sama rendah. Maksudnya adalah daratan dan permukaan sungai yang tingginya sama atau sama rendah. Nah, ini posisi angkot kita mau belok ke arah Jalan Jenderal Sudirman lagi, dan nanti rencananya bakal tembus ke Kampung Jawa. Dan ini tiba-tiba kita di stop sama polisi karena jalanannya disterilkan sementara karena ada pejabat yang mau lewat. Kira ini pejabatnya. Oh, itu nih. Tidak jauh dari simpang 3 tadi kita ketemu sebuah perempatan, tapi perempatannya nggak terekam tadi, jadi saya gunakan foto dari Google Maps aja. Dan ini kalau belok kanan kita balik lagi ke arah Taman Samarinda dan Pasar Pagi tadi. Kalau belok kiri itu tembusan ke Jalan Gunung Semeru. Nah, ini kita ambil lurus mengarah ke Jalan Gunung Arjuna dan nanti tembusnya di dekat rumah sakit Dirgahayu.
Masih nggak jauh dari perempatan tadi juga, setelahnya kita ketemu sebuah pertigaan lagi. Nah, kalau lurus itu tembusnya di WR Supratman tadi yang dekat Taman Samarinda itu, dan di situ juga ada PDAM Tirta Kencana. Nah, ini kita ambil kiri menuju Jalan Gunung Arjuna, tembusannya Rumah Sakit Dirgahayu. Dari Lemake. Rumah Sakit Dirgahayu. Sebentar saya beli ikan ya. Ya. Itu kalau kiri kita balik lagi ke Pasar Pagi. Kalau kanan ini arah Sungai Kunjang. Ini Bang DTM.
bikin saya masih agak bingung yaitu Kelurahan Teluk Lerong Ulu ini. Dia masuk ke Kecamatan Sungai Kunjang atau Samarinda Ulu. Karena saya cek di Google Maps, ada beberapa titik yang masih masuk di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, tapi kecamatannya ada dua, ada yang di Samarinda Ulu dan ada yang di Kecamatan Sungai Kunjang gitu. Kayak tadi tuh yang bagian Simpang Muara itu hitungannya masih masuk di Kecamatan Samarinda Ulu, tapi udah memasuki Jalan Cendana itu hitungannya udah masuk ke Kecamatan Sungai Kunjang. Kayak contohnya SD negeri yang di samping ini, itu masuknya di Sungai Kunjang ternyata. Ini dia, kita sudah masuk di kawasan Pasar Kedondong. So, pasarnya ada di dalam gang sana. Dan gak lama setelah ini kita kembali ke tepian Mahakam dan menyusuri Jalan Selamat Riyadi untuk sampai ke Terminal Sungai Kunjang. Keluar dari sekitaran Pasar Kedondong, kita belok kiri dulu, dan di dekat sini baru kita putar balik menuju arah kanan sana, yaitu arah ke Big Mall dan Terminal Sungai Kunjang. Sekarang kita melewati sekitaran JPO Karangasem. Nah, itu ada parkiran bisnya GO Jaya dan di sekitar sini ada Masjid Darun Nikmah.
Jadi waktu tempuh saya naik angkot ini yaitu 30 menitan lebih atau setengah jam lebih. Aslinya kalau nggak muter-muter ya paling cuma 15-an menit udah nyampe. Cuma karena kita tadi itu muter-muter sama sempat mampir buat beli ikan, makanya ini jadinya jadi tembus setengah jam. Tapi ya begitulah, namanya juga naik angkot, pasti rutenya bakal muter-muter. Sekitar jam setengah 11 akhirnya sampai juga di terminal Sungai Kunjang. Tapi ini saya nggak turun di depan terminalnya, saya turun di depan SMA Negeri 8 aja. Dan setelah ini kita ngeliat-liat kondisi terminal dan ternyata sepi banget nih terminalnya. Di sini ya nyantai-nyantai sambil ngobrol aja, nggak begitu banyak ngerekam di dalam terminalnya. Sampai nanti deket-deket jam sholat Jumat baru saya pulang lagi, kembali ke Sungai Pinang. Jangan mau pergi sini dia. Santai-santai di sini sampai tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 siang. Sudah mendekati waktunya sholat Jumat. Akhirnya saya putuskan untuk pulang lagi ke Sungai Pinang. Oke, segini aja dulu videonya. Saya pulang lagi menuju Sungai Pinang dan naik angkot lagi. Cuma perjalanan pulang ini saya nggak banyak ngerekam karena rutenya masih sama, yaitu naik angkot hijau dari Sungai Kunjang terus lewat Pasar Kedondong, Kampung Jawa sampai ke Pasar Pagi. Dan setelah itu di Pasar Pagi baru saya naik angkot yang B yang warna oranye. Barulah setelah itu sampai di Sungai Pinang. Dah gitu aja. Oke, ini terakhir. Jadi tadi dari Pasar Pagi saya naik angkot yang kodenya B atau angkot yang warna oranye. Rute angkotnya ini dari Pasar Pagi lewat Jalan Pangeran Diponegoro, setelahnya lewat Jalan Imam Bonjol, lalu lewat Jalan Arif Rahman Hakim dan menyeberangi Sungai Karangmumus, sungai yang memisahkan antara Kecamatan Samarinda Kota dengan Samarinda Hilir, dan juga Kelurahan Sungai Pinang Luar dan Kelurahan Sidomulyo. Setelah menyeberang jembatan tadi, kita melewati Jalan Biawan. Ini posisi sudah berada di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Hilir. Tidak jauh dari Jalan Biawan, kita lurus terus melewati Jalan Urip Sumoharjo. Baru setelahnya nanti belok kanan ke Jalan Merdeka. Sampai di Simpang 4 Lambung Makurat, kita ambil kanan menuju Jalan Gerilya. Nah, sebetulnya rute angkotnya nggak lewat Jalan Gerilya, cuma karena pada saat itu ada penumpang yang pengen turun di Jalan Gerilya, akhirnya angkotnya lewat situ. Dan setelahnya lewat Jalan Damanhuri, baru tembus ke Jalan DI Panjaitan.